Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Mana dengan video tadi yang sudah Anda tonton, benar atau tidak gitu loh. Karena memang daya tarik dari sebuah iklan itu memang sasaran market mereka adalah kaum-kaum yang hanya ingin memenuhi kebutuhan, keinginan hidup mereka gitu ya. Makanya iklannya itu ya penuh dengan gaya-gaya yang entah kayak mana saya juga nggak ngerti gitu loh ya. Tapi kebanyakan yang digaetnya itu kaum-kaum muda, memang kaum-kaum muda. Ada juga sebagian yang sudah berumur juga ya, bukan dikategorikan muda lagi, tapi memang jiwanya masih muda gitu loh, dan dia masih juga pengen ngikutin tren-tren yang ada, yang saat ini sedang berkembang ya. Dia pengen handphone iPhone, duduk di kafe-kafe. Kita perhatikan kan di zaman saat ini, coba tengok orang duduk duduk nongkrong di kafe itu bukan pergi makan ya, tapi hanya memenuhi gaya hidup ya. Palingan cuman makannya apa, kalau jus ya berapa lah jus, paling snack ya, cuman gitu aja. Tapi berfoto ini bisa sampai 1000 kali ya. Dan untuk kita berfoto ini otomatis kita membutuhkan kamera yang cukup bagus. Kalau enggak kita akan disibukkan nanti kan untuk mendesain, mengedit, mengini segala macam. Coba Anda perhatikan ya, berapa banyak saat ini kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat duduk anak-anak muda. Itu bukan semata dia ingin menikmati secangkir kopi, menikmati kentang goreng atau apa, tapi enggak, mereka itu ingin memenuhi gaya hidup mereka. Palingan berfoto-foto nanti dipost ke medsos mereka masing-masing supaya dilihat glamor, dilihat bagus, gaul, ini segala macam kan, itu sebenarnya ya. Dan oke, yang mau kita bahas hari ini bukan soal itu lagi, yang tadi itu sudah terlewatkan. Dan saya berharap kedepannya tidak ada lagi yang tergiur dengan iklan-iklan pinjol yang berjamur di mana-mana, karena itu semuanya adalah daya tarik tersendiri. Dan mereka menjanjikan pencairan yang besar, tenor yang lama, itu gak ada ya. Yang ada itu cuma sebatas dalam data-data yang ada, yang pada akhirnya ketika dicairkan buat Anda ya palingan ya berapa lah dicairkan, habis itu tenornya yang juga nggak masuk akal, tenornya 14 hari, tenor 21 hari, pokoknya iklannya tipu-tipu semua banyak ya. Oke, dan hari ini yang mau kita bahas adalah bos pinjol harusnya dipanggil oleh polisi ya, lengkap dengan OJK juga di situ sebenarnya gitu ya. Dan sekalian juga dengan yang saat ini juga viral-viral. Ini dari pinjol pun afiliatornya ada juga, ini ada juga orang-orang yang sengaja mempromosikan hal-hal ini gitu. Harusnya ini dipanggil, karena hukum dari pinjol ini kan sampai detik ini peraturannya itu masih abu-abu gitu loh ya. Dan saya mau bahas ini, teman-teman semuanya juga boleh memberikan masukan. Kalau saya salah nanti boleh Anda dirubah atau diperbaiki, yang lebih bagusnya itu seperti apa, isi di kolom komentar ya. Tapi ini adalah segi penagihannya ya. Di samping bunganya yang tidak masuk akal, walaupun aturan OJK yang terbaru saat ini 0,4%, tapi masih banyak itu praktek-praktek di lapangan yang tidak mengikuti aturan yang telah diterapkan ya. Makanya saya juga penasaran ini, siapa aja sih pemilik pinjol ini kan, kayak gitu loh, yang selama ini mereka bisa bekerja sama dengan beberapa debt collector. Yang jelas debt collectornya nggak ada kualitasnya sama sekali. Yang mereka terpentingin debt collector itu ya cuman besar bacotnya doang gitu loh ya. Harusnya kan seperti itu. Yang jelas ini berapa banyak ini kasus-kasus dari pinjol-pinjol legal ini ya. Oke, itu sedang azan, kita tunggu azan dulu ya, nanti saya lanjutkan lagi. Tadi karena azan jadi kan nggak baik juga, ada azan kita masih juga berbicara kan, itu nggak bagus. Oke, kita lanjutin. Dan harusnya ini kan sudah dipanggil sama polisi, karena kasus-kasus seperti ini saya yakin baik di OJK banyak laporan, di FPI juga banyak laporan, di polisi pun juga pasti banyak laporan ya. Harusnya kan polisi memanggil pemilik dari pinjol ini masing-masing gitu ya. Kapan perlu, dengan siapa aja nih mereka kerjasama ya. Paham nggak mereka sistem debt collector ini menagih seperti apa, apakah ini
sudah dilegalkan dengan pola caci maki, dengan menghina kan. Saya pun juga berharap seperti itu biar kasusnya hampir sama dengan kasus-kasus yang berkedok dari apa namanya nih, dari investasi bodong gitu kan juga hampir sama gitu loh ya. Cuman entah kenapa saya nggak tahu dari kasus pinjol ini dari dahulu itu, walaupun banyak kasus, beragam kasus, karena kan kasus pinjol ini tenggelam begitu saja, begitu banyak laporan, begitu banyak ripotan, tapi nggak mendapatkan jawaban yang semestinya. Kalau dari teman-teman semuanya seperti apa sih pendapatnya seharusnya gitu ya? Seharusnya ditambah saat ini ada juga peraturan-peraturan baru dari OJK yang kata-katanya, ini kata-katanya ya, kita belum tahu nih pembuktiannya seperti apa. Dilarang menggunakan debt collector ya. Saya nggak ada masalah sih mau dilarang menggunakan debt collector, saya juga nggak ada masalah. Cuman satu aturan yang diterbitkan di bulan Februari 2019 tentang wajib menagih 90 hari ini, bagaimana sih sebenarnya kategorinya ya? Spesifik dari pinjol yang wajib menagih 90 hari ini yang mana? Karena sampai saat ini peraturan itu tidak ada kejelasan sama sekali dari OJK-nya. Sementara masih banyak masyarakat yang berpatok kepada peraturan itu. Dan aturan itu sendiri sering dilanggar oleh pihak-pihak pinjol. Ya. Dan mungkin dari OJK bisa lebih menjelaskan ini bagaimana sebenarnya dari aturan P2P ini yang wajib menagih 90 hari. Sudah adakah dirilis spesifik dari pinjol yang seperti apa? Dari jenis pinjol yang seperti apa? Jenis pinjaman yang seperti apa? Nominal pinjaman yang berapa? Yang bisa ditaati aturan wajib menagih 90 hari. Ya, karena ini masih samar-samar di tengah masyarakat. Ya, itulah yang saya harapkan sebenarnya. Dan habis itu untuk debt collector nakal, ini polisi juga harus bekerja lebih intensif lagi ya, lebih gesit lagi mungkin untuk membongkar jaringan-jaringan debt collector ini yang selalu merugikan masyarakat. Ya, dan banyak juga saya perhatikan di samping debt collector ada juga lagi ini penipuan-penipuan yang berkedok pinjol. Ya, ada yang orang yang sudah jujur ingin bayar nih, kenyataannya malah bayarnya sama penipu gitu loh. Dan sistem-sistem ini kan harus dipanggil semuanya bos-bos pinjol ini. Kenapa? Sistem Anda mudah dibobol. Padahal bukan yang bersangkutan yang minjam. Terkadang data yang bersangkutan digunakan orang lain, tapi bisa minjam di sini. Ya, itu kan perlu ditanya. Ya, perlu dikembangkan biar masyarakat juga tahu yang selama ini masyarakat taunya dia nggak meminjam, tapi tiba-tiba akunnya bobol. Ya, ini permainan siapa ini? Ya, kalau misalnya dituduhin kepada pihak pinjolnya, pihak pinjol pasti akan membela diri. Ya, bahwa itu mereka bilang ini phishing lah, itu penipuan lah, ini segala macam. Ya oke. Kalau penipuan kenapa dia bisa tahu persis dengan sistem yang ada? Ya. Kenapa begitu mudah ya? Ini sistem jasa keuangan loh. Ya. Yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Tapi ini kalau sangat mudah untuk dibobol, ini cukup ngeri. Ya. Tapi pembobolan ini tidak langsung, kalau memang ia itu penipu bisa membobol, kenapa harus menggunakan dari akun-akun si debitur masing-masing? Contoh saya mempunyai akun Kredivo. Kenapa harus mengatasnamakan dari akun saya yang dibobol? Kenapa nggak langsung aja dari segi keuangan Kredivo itu yang diambil? Ya kan itu pendeknya kita melogikakan gitu loh. Makanya ini polisi harus membuka hal ini gitu loh dan memanggil satu persatu baik dari pemilik pinjolnya dan pengembang dari jaringan mereka. Seperti apa sih pola mereka? Kenapa mudah disusupi? Kenapa mudah dibobol? Ini perlu ini karena kasus-kasus seperti ini banyak. Ada yang nggak merasa minjam, tiba-tiba ditagih. Ada yang mempunyai akun dengan jumlah deposit yang cukup besar, tiba-tiba habis. Ya, kasus seperti ini banyak. Dan orang-orang setiap kali melaporkan kepada OJK itu tidak mendapatkan jawaban. Karena OJK telah men-setting setiap kali ada laporan yang jawab pasti robot. Jawabannya pasti sama. Masa orang melapor dia penipuan disuruh negosiasi juga? Ya. Orang melapor dia tidak mampu bayar disuruh juga negosiasi. Ini kan jadi jawaban apapun pertanyaan yang ditanyakan kepada OJK, jawabannya sama. Berarti itu sudah
di tag dari awal lah, di setting dari awal. Jadi apapun pertanyaannya akan terjawab secara otomatis ya. Dan saya berharap mudah-mudahan dari kepolisian ke depannya lebih bisa membongkar kedok-kedok yang seperti ini, karena banyak ya penipuan-penipuan gitu loh. Habis itu ada yang double penagihan, double pengiriman gitu loh. Dari mana orang-orang ini mendapatkan datanya? Ya. Kalau penipunya real langsung, dia dapat data dari sini, dia dapat data dari sini. Ya kan kurang masuk akal kalau dia tidak kerjasama dengan dari dalam, kan itu asumsinya. Makanya polisi harus membongkar hal ini supaya masyarakat di lapangan atau masyarakat tidak merasa dirugikan gitu loh. Banyak juga masyarakat yang sudah minjam, habis itu datang telepon, datang email bahwa itu terjadi double pengiriman. Ya, dan dia tahu di mana kita minjam, berapa jumlahnya. Dia tahu, sehingga orang-orang tergiur kembali untuk membalikannya. Begitu dibalikan, ternyata itu adalah penipuan. Nah, ini kasus-kasus seperti ini, makanya saya bilangnya bos pinjol itu sebenarnya harus dipanggil. Bagaimana sistem mereka? Bagaimana tentang jaringan mereka ini? Kenapa begitu mudah disusupi? Kenapa data orang-orang ini bisa bocor? Kenapa orang baru minjam tiba-tiba ada yang nelpon bahwa itu terjadi double penagihan, double pengiriman? Masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak tahu mengiyakan hal itu, dan akhirnya apa? Duit tidak dia dapat, hutang malah bertambah. Giliran dia report, pihak pinjol tidak mengakui. Ya, ini rumit. Pihak pinjol pasti bilang kami tidak mau tahu. Ya, karena itu bukan ke kami, karena ini bukan sih. Jadi hal seperti inilah yang harusnya menjadi PR besar dari instansi Polri ya, supaya membongkar hal ini, supaya tidak merugikan masyarakat yang ada di bawah. Kasihan mereka mengharap ini, misalnya dia minjam, oke dia minjam ya di satu aplikasi lah, aplikasi pinjol. Kita sebut aja, ini kita sebut ya, yang pernah saya jumpai di Kredivo lah, misalnya di Kredivo ya, atau di EasyCash ya. Habis itu dia nih baru pencairan hari ini. Tiba-tiba satu jam atau 2 jam ke depan ada yang nelpon bahwa ini terjadi double pengiriman. Tolong dibalikkan dulu ke nomor ini, nanti akan kami balikan lagi. Yang jadi pertanyaan saya, dari mana orang ini mendapatkan nomor ini? Dia pas loh, dia tahu di mana tempat minjam, nomor handphone orang ini, nama orang ini. Kalau dibilang itu adalah penipuan, berarti ada satu kebocoran data, dan ini yang harus dibongkar oleh pihak kepolisian. Karena kalau sesingkat pengalaman saya selalu berasumsi ini terjadi dari orang dalam, dari pihak pinjolnya. Kalau nggak mungkin orang ini bisa ditelepon kembali dengan penipuan double penagihan. Ya, dan saya berharap dari pihak kepolisian bisa memanggil semua bos-bos pinjol itu, bagaimana sebenarnya sistem mereka. Ya. Dan harusnya kan ini diumumkan kepada masyarakat. Kalau Anda meminjam di pinjol, setelah meminjam ada yang begana, yang begini, tolong ditanggapi. Ini kan belum ada. Ya. Dan juga dipanggil itu dari OJK-nya ya. Dan dari teman-teman semuanya kira-kira seperti apa sih masukannya? Dan kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada tambahannya, boleh isi di kolom komentar seperti apa harusnya. Tepat atau tidak kalau bos pinjol itu dipanggil satu persatu ke kepolisian gitu loh, supaya ini membongkar kedok-kedok penipuan yang selama ini ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah kata, salah penyampaian, tolong diperbaiki di kolom